on Fire bercerita tentang seorang penulis di New York Post bernama Susannah Cahalan yang tiba-tiba terserang penyakit misterius. Film ini dibintangi oleh Cole Grace Moretz, Thomas Mann, Carrie-Anne Moss, dan Richard Armitage, yang disutradarai oleh seorang pembuat film asal Irlandia, Gareth Barrett, dan dirilis pada tahun 2016. Film Brain on Fire ini diangkat berdasarkan kisah nyata Susannah Cahalan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Brain on Fire, My Month of Madness. Penasaran dengan kisah Susannah ini? Yuk kita simak alur cerita Brain on Fire. Seorang gadis muda bernama Susannah Cahalan yang berusia 21 tahun adalah seorang reporter muda di New York Post, tempat kerja impiannya. Di usianya tersebut, ia sudah bisa mencapai mimpinya sebagai seorang jurnalis. Karir Susannah pun terbilang cukup sukses. Susannah hidup dikelilingi oleh orang yang sangat menyayanginya, baik kerabat, pacar, dan orang tuanya. Orang tuanya sendiri sudah berpisah dan mempunyai pasangan masing-masing. Namun, kasih sayang dan perhatian mereka tidak pernah pudar. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Sampai kemudian, suatu hari ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Kepalanya terasa pusing dan sering kehilangan konsentrasi. Fase berikutnya, ia mulai mengalami serangkaian halusinasi. Ia sempat memeriksakan diri ke dokter, dan menurut diagnosa dokter, ia hanya menganggap itu sebagai efek kelelahan dan gejala stres biasa yang memang umum dialami oleh orang seusianya. Ia pun terus beraktivitas seperti biasa. Suatu hari, ketika sedang bersama pacarnya, Stephen, yang diperankan oleh Thomas Mann, tiba-tiba Susannah tidak sadarkan diri dan mengalami kejang. Stephen yang panik langsung melarikannya ke rumah sakit. Sejak saat itu, ayah dan ibu Susannah mulai semakin perhatian padanya. Tom dan Rona memutuskan untuk bergantian merawat anaknya. Ketika tinggal bersama ibunya, Rona merasakan ada yang janggal dengan Susannah. Ia merasa anaknya ini seperti mempunyai kepribadian ganda. Hingga pada saat makan siang bersama, Susannah mulai berbicara yang tidak jelas dan mengalami perubahan emosi secara mendadak. Kemudian, ia pun kembali mengalami kejang. Rona yang cemas menanyakan kepada dokter apa yang terjadi dengan anaknya. Namun, sang dokter hanya menjawab semua akan baik-baik saja. Dan dokter meminta agar Susannah meminum obat resep darinya. Suatu hari, Susannah mengalami perdebatan dengan Rona. Dikarenakan Rona meminta untuk meminum obat dari dokter. Akan tetapi, Susannah merasa sudah beberapa kali meminumnya, yang mana itu hanya halusinasi dari dirinya saja. Adegan berpindah pada saat ia dirawat oleh bapaknya. Malam hari, saat makan malam bersama ayah dan ibu tirinya, Susannah tiba-tiba menuduh Giselle. Ibu tirinya itu telah mengatakan sesuatu yang membuatnya tersinggung. Dia mengatakan saya anak manja dan nakal, kata Susannah. Yang padahal kenyataannya, Giselle tidak mengatakan apa-apa. Lalu, Susannah tampak seperti orang yang sedang ketakutan dan berbicara melantur, seolah ibu tirinya tersebut ingin menculik dirinya. Kedua orang tuanya pun memutuskan untuk mengurus dan merawat Susannah di rumah sakit, dan ia ditangani oleh 3 dokter spesialis. Susannah Cahalan didiagnosis oleh psikiater mengalami bipolar, tetapi diagnosa dokter lain mengatakan ia menderita skizofrenia atau psikotik. Mereka meminta pada keluarga agar Susannah dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Namun Tom dan Rona tidak langsung percaya. Ia ingin bukti yang jelas. Secara jujur, akhirnya dokter mengakui bahwa penyakit Susannah ini belum diketahui. Keadaan Susannah semakin memburuk. Tubuhnya menjadi kaku dan tidak mampu untuk berbicara.
Pacar serta kedua orang tuanya pun terus menekan dokter untuk dapat menyembuhkan Susana. Dr. Khan, salah seorang dokter yang menangani Susana, akhirnya meminta bantuan pada Dr. Sohail Najar. Walaupun awalnya sempat menolak, namun akhirnya dokter itu mau membantunya dan langsung mempelajari hasil pemeriksaan sebelumnya. Sebagian tubuh Susana sudah mati rasa. Ia sudah seperti mayat hidup. Tapi Dr. Sohail Najar mencoba terus berkomunikasi dengan Susana. Susana diminta menggambar jam dinding dan menuliskan angka 1 hingga 12 di dalamnya. Hasilnya, ia menulis angka 1 hingga 12 hanya di sebelah kanan lingkaran jam tersebut. Dan pemeriksaan lainnya adalah dengan terus melakukan pemeriksaan dengan menggunakan teknologi MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Hasil tes menunjukkan bahwa Susana mengidap anti-NMDA receptor encephalitis atau dalam istilah kedokteran biasa disebut brain on fire, yaitu penyakit autoimun yang menyerang otak manusia. Otaknya terbakar dan diserang oleh tubuhnya sendiri, kata Dr. Sohail Najar. Antibodies target and attack very important receptors in her brain is on fire. Lalu, Dr. Sohail Najar meminta izin kepada Tom dan Rona untuk melakukan biopsi otak untuk Susana. Walau sempat ragu, Tom dan Rona akhirnya menyetujuinya. Setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya tersebut, Dr. Sohail Najar kembali melakukan perawatan kepada Susana. Dan secara perlahan, kondisi Susana semakin hari semakin membaik. Susana berhasil sembuh berkat diagnosis yang tepat dari Dr. Sohail Najar. Ia merasa beruntung dan sangat berterima kasih karena dia tidak berakhir di bangsa rumah sakit jiwa akibat diagnosis sebelumnya yang keliru. Setelah sembuh dari penyakitnya, Susana memulai menata kembali kehidupannya. Ia mulai belajar berjalan, belajar berbicara, dan belajar menulis artikel. Lalu Susana mulai kembali bekerja. Atasannya, Richard, meminta Susana untuk menuliskan kisah yang dilaluinya. Hingga akhirnya, ia menulis sebuah buku berjudul Brain on Fire yang menginspirasi banyak orang. Sehingga banyak sesama penderita yang terselamatkan. Film pun berakhir. Oke teman-teman, cukup sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian terhibur, jangan lupa like dan komen. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See ya!